Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my fellow diet. Apa kabar? Setelah sekian lama di channel Ocha Gaul ini nggak pernah lagi bikin yang namanya video tentang diet. Sebenarnya gue sibuk di channel sebelah ya, di Endela Production. Kalian bisa lihat di sebelah sini channelnya. Tapi ini ngomongin sedikit menggelitik tentang apa lupa jadinya ngomong tentang dietnya Kemal Mokhtar, yaitu Kemal eh, Gen FM ya. Dia kan udah sukses tuh, congratulations, mantap dietnya. Bahkan yang gue bingung, dia bisa sampai size S loh bajunya. Gue juga nggak tahu sih, mungkin karena dia memang orangnya kecil kali ya, jadi size nya S. Gue aja itu nggak pernah pakai M, L aja tuh jarang gitu. Apa karena gue masih gemuk kali ya, karena gue beratnya tuh masih 80-an gitu. Kalau dia kan 60 kilo gitu ya. Ya mungkin kalau logikanya sama sih, kalau dia waktu itu katanya beratnya 120 kilo, kemudian dia diet hampir setahun turunnya hampir 60 kilo. Nah gue juga turun hampir 60 kilo dari berat 145. Ya masuk akal lah kalau dia 60 ya, kalau misalkan dia bisa nurunin sampai segitu ya. Kalau gue kan berarti kalau mau 60 tuh harus 80 kilo setengahnya. Lu bisa bayangin setengah orang. Nah, bicara tentang diet, Kemal itu kan terkenal ya, beda kayak gue. Bahkan di channel sekarang ini yang nontonnya jarang gitu, jadi nggak terkenal. Nah, bicara tentang diet, dia punya diet atau dia punya cara makan itu tanpa minyak, nah, tanpa santan katanya gitu ya. Nah sedangkan kalau kayak gue nih, sampai sekarang aja dari awal sampai akhir mungkin gue ngikutin style Deddy Corbuzier, walaupun gue nggak OCD, tapi gue makan bebas, tapi porsinya dikurangin. Gue makan bebas aja gitu, mau makan santan kayak mau makan gorengan, tapi gue biasanya makan 2 atau 3, gue makan satu. Bahkan waktu dulu tuh gue bisa makan setengahnya doang gitu ya. Nah akhirnya gue coba nonton, nanti gue kasih linknya di atas ini, itu resep diet Kemal tanpa minyak dan santan. Kayak gimana sih minyak dan tanpa minyak dan tanpa santan gitu kan ya. Kalau tanpa santan oke lah, kalau tanpa minyak gue juga rada uh, bingung. Mungkin bisa ya, maksudnya bikin telur aja kita pakai teflon anti minyak tuh, anti lengket, bisa tanpa minyak gitu kan. Kita sering banget nonton di TV media yang jualan panci. Nah itu bisa tuh kita bikin ya kan. Bahkan gue sendiri bikin telur itu di microwave ya, pakai alat dari Tupperware. Nah itu kita bisa bikin uh, telur tanpa minyak. Nah tapi gue mau lihat bikin tongseng dan semur tanpa minyak gitu kan, penasaran ya kan. Akhirnya gue coba nonton, oh ternyata emang bener dia nggak pakai minyak. uh, Bahannya seperti saus tiram dan yang lain-lain ya, banyak lah macam-macam, bawang putih, bawang merah, ada kalau tongseng tuh pakai serai kalau nggak salah, macam-macam lah. Nah tapi ya kan dia pakai ayam. Ayamnya itu adalah dia sukanya malah paha gitu ya. Dan itu paha itu oke, nggak langsung ke situ. Kalau kita bilang tanpa minyak, oke, ya gue setuju, karena dia memang nggak pakai minyak goreng atau margarin atau segala macam. Tanpa santan oke lah, kita singkirin, emang nggak pakai santan. Tapi kalau dibilang nggak berminyak itu salah, karena ayam sendiri itu mengandung minyak gitu ya. Jadi daging-dagingan itu kalau kita taruh di pan aja gitu ya, tanpa pakai minyak ya, itu dia akan keluar minyaknya, oil dari daging itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita misalkan bikin kaldu ayam aja, kita masukin ayam atau tulangnya aja, nggak usah ayamnya, tulangnya aja kita masuk, kita rebus, kan masih ada sedikit-sedikit daging-dagingnya ya. Itu kita lihat keluar tuh di air putih kita tuh minyak-minyaknya keluar.
bahkan kadang-kadang suka disaring busa-busanya ya. Nah jadi kalau dibilang tanpa minyak, bener, mungkin nggak ada minyak goreng eh, tanpa trans fat gitu ya. Trans fat itu gue juga kurang tahu. Trans fat itu maksudnya lemak buatan mungkin ya. Nah tapi kalau dibilang tidak berminyak, it's wrong. Nggak, iya salah, karena ayam itu apalagi di bagian paha itu dia eh, banyak lemaknya ya. Karena kalau orang itu diet biasanya disarankan itu makan bagian dada karena itu less fat dan kulitnya yang dibuang gitu ya. Jadi bagian breast without skin, biar nggak ada lemak-lemaknya gitu. Jadi mungkin buat kalian yang masak akhirnya, loh kok berminyak gitu kan misalnya gitu ya, terus kok enak gitu, ya karena ada minyaknya dari daging ayam gitu, bukan serta merta nggak pakai minyak goreng, nggak pakai itu terus tidak berminyak, tapi eh, itu berminyak ya, mengandung minyak gitu, walaupun nggak banyak karena cuman datangnya dari si daging itu sendiri, jadi nggak pakai minyak buatan karena alami dari sari dari daging-dagingnya ayam atau sapi gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua gitu ya untuk menanggapi gua nonton reaction ya videonya, bukan reaction sih karena gua nggak naruh video di sini. Mungkin rasa penasaran gua nonton kan, gua juga orang diet dan gua ngerasa kita kalau nggak pakai, nggak butuh, kita juga butuh minyak ya, jadi kalau nggak pakai juga kayaknya gimana gitu, tapi kalau berlebihan juga nggak baik gitu kan, itu soalnya menimbun lemak-lemak ya. Jadi sekali lagi makanan Kemal memang tidak pakai minyak goreng, tidak pakai santan, tapi mengandung minyak karena dari daging ayamnya. Oke baik, my fellow diet, terima kasih udah nonton video gua, dan kita nanti ketemu lagi di video-video diet yang lainnya yang masih gue pikirkan ditonton apa enggak, gue juga bingung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di video yang lain, please di like, comment, dan subscribe, dan bye bye.